kiamat malam abadi. Seminggu kemudian, ada ketukan mendesak di pintu. Kukira itu tim penyelamat, tapi ternyata itu ibu mertuaku yang lintah darat dan keluarga Bayu. Suamiku, Andi, meraih parang di dekat pintu. Aku bangun dan membukakan pintu. Angin dingin masuk bersama 3 sosok basah kuyup. Itu ibu mertuaku, Fatma, dan iparku, Bayu, dan ipar perempuanku, Maya. Mereka bertiga menggigil, gigi bergemeretak. Begitu Fatma masuk, dia menepuk pahanya dan mengeluh. Bayu dan Maya terus melirik ke sekeliling. Mata mereka menyapu api dan perbekalan. Keserakahan mereka nyaris meluap. Aku menatap pemandangan itu dengan syok. Tiba-tiba, kenangan tentang mereka bertiga dari kehidupan lampauku menghantam kepalaku. Kiamat tiba. Malam abadi dan hujan beku dengan cepat melanda kota. Dunia tiba-tiba diselimuti kegelapan. Dan tidak ada lagi siang hari. Seluruh jaringan listrik runtuh dalam sehari. Kabel listrik putus menggantung seperti es. Hujan beku menghantam gedung-gedung, membentuk lapisan es tebal bertumpuk-tumpuk. Kaca pecah menjadi serpihan es. Jalan-jalan tertutup es. Mobil-mobil membeku menjadi patung es yang aneh. Orang-orang berdesakan di sudut-sudut. Napas langsung menjadi embun beku. Aku dan Andi, bersama anjing kami, Buster, hanya bisa bertahan seadanya di rumah. Saat itulah Fatma dan 2 lainnya datang untuk minta tolong. Kami dengan enggan menampung mereka. Tetapi Fatma tetap pilih kasih. Dia diam-diam mengambil perbekalan kami yang pas-pasan untuk diberikan kepada Bayu dan keluarganya. Ketika hal itu terungkap, Andi dan Fatma bertengkar hebat. Fatma masih menunjukkan sikap buruk yang sama, percaya bahwa kakak harus mengalah pada adik, dan anak sulung dilahirkan untuk menghidupi anak kedua. Andi akhirnya kehabisan kesabaran. Dia membentak Fatma dan 2 anak buahnya untuk keluar dari rumah kami. Siapa sangka Bayu, bersama gengnya, akan berbalik dan mengusir Andi dan aku dari rumah kami sendiri, meninggalkan kami di luar untuk bertahan hidup sendiri, dan Buster dipukuli sampai mati tepat di depan pintu rumah kami. Di kehidupan ini, Andi dan aku terlahir kembali 15 hari sebelum hari kiamat. Kami bertekad untuk mengubah semua ini, dan memastikan Fatma dan 2 anak buahnya mendapat balasan yang setimpal. Pada hari ketiga setelah kelahiran kembali kami, Andi dan aku duduk di kantor agen properti, sambil menggenggam dokumen pendapatan palsu kami. Kami membagi tugas dengan jelas. Andi mengambil pinjaman konsumen besar atas nama Bayu. Dia mengaku itu untuk membeli rumah untuk membina rumah tangga. Aku mengambil pinjaman online atas nama Fatma. Aku mengaku itu untuk membantu arus kas bisnis Bayu. Andi dan aku sama-sama tahu bahwa perbekalan adalah prioritas utama saat kiamat. Kami butuh cukup uang untuk menimbun perbekalan. Tapi tidak ada yang tahu kapan kiamat akan berakhir. Dan tidak ada yang mau melunasi pinjaman besar setelah itu berakhir. Saat pinjaman sedang diproses, petugasnya terus memeriksa ulang, dan Andi bersikap tenang. Aku ikut mendukung dari samping. Semua yang aku ucapkan adalah untuk mendukung Bayu. Tiba-tiba, Fatma menelepon, meminta Andi memberikan 100.000 rupiah untuk memberikan Bayu mobil baru. Aku segera mengangkat telepon dan berpura-pura menenangkannya, sambil berkata kami sedang menyiapkan dana. Aku membujuknya dengan manis sampai dia menutup telepon sambil tersenyum. Setelah uang pinjaman masuk, kami langsung bergegas ke pasar bahan makanan untuk menimbun perbekalan. Kali ini, kami tidak akan mau diusir lagi. Kami melintasi kota dengan truk sewaan. Malam abadi dan hujan beku belum sepenuhnya tiba. Jalanan masih ramai. Pejalan kaki bergegas lewat. Tidak ada yang tahu akhir sudah begitu dekat. Andi dan aku berbelanja banyak sekali, mencentang daftar. Semakin banyak perlengkapan yang kami dapat, semakin yakin kami untuk membalas dendam. Di pasar sembako, kami mengambil masing-masing 200 pon beras dan tepung. Biskuit kompres dan makanan siap saji menumpuk seperti gunung, memenuhi truk sampai penuh. Kami mengambil banyak daging asap dan sosis yang awet, cukup untuk bertahan melewati malam abadi yang panjang. Andi pergi ke toko perkakas untuk membeli generator, diesel, dan sekop. Aku langsung menuju apotek. Obat flu, obat penurun demam, anti radang, plus kasa dan alkohol untuk luka. Aku hampir mengosongkan rak-raknya. Di kehidupan lampau, karena kami kehabisan obat, Andi terkena infeksi dan demam dari luka kecil dan hampir meninggal. Kali ini, aku tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Saat aku melewati toko hewan, aku menginjak rem mendadak. Aku ingin membawa Buster, tapi petugasnya bilang masa penitipannya belum selesai. Lagi pula aku harus buru-buru ke desa untuk menyimpan perlengkapan. Jadi, aku menundanya dulu. Aku terus berpesan pada petugasnya untuk menjaganya. Aku menyentuh foto Buster di ponselku. Perasaan tidak nyaman yang samar muncul di dalam diriku. Aku tidak bisa menghilangkan firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Terutama Bayu. Dengan temperamen seperti itu, dia mungkin sudah bersekongkol melawan kita. Dalam perjalanan pulang,
kami mampir ke toko perlengkapan rumah. Kami mengambil lebih dari selusin selimut tebal dan beberapa jaket bulu panjang. Kami juga tidak lupa bahan bakar, batu bara dan kayu bakar memenuhi bak truk sampai penuh. Andi mencengkeram setir, wajahnya muram. Cuaca semakin tidak menentu. Malam abadi mungkin datang lebih awal. Aku mengangguk, melihat langit di luar semakin gelap. Lampu neon kota masih berkelip, tapi hawa dingin semakin menusuk. Pejalan kaki membungkus mantel mereka lebih erat. Tidak ada yang tahu bahwa keramaian ini akan segera ditelan kegelapan dan dingin. Truk menuju bunker di rumah. Perlengkapan di belakang bergoyang pelan setiap melewati jalan bergelombang. Bersandar di kursiku, yang bisa kubayangkan adalah Buster. Dia anak yang baik sekali, tapi di kehidupan lampau, dia berakhir tragis. Kali ini, aku akan menjaganya tetap aman. Kami memindahkan peti terakhir perlengkapan ke dalam bunker. Aku dan Andi jatuh tergeletak di lantai. Kelelahan. Seluruh tubuh kami pegal semua. Bunker ini diwariskan orang tua kami. Dindingnya tebal, sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Ada juga ruang penyimpanan tersembunyi. Itu tempat sempurna untuk lolos dari kiamat. Di kehidupan lampau kami, disinilah kami diusir oleh Fatma dan 2 orang lainnya. Kami tidak punya waktu untuk beristirahat. Kami segera mulai memperkuatnya. Andi menutup celah-celah pintu bunker dengan papan kayu. Dia membungkus bagian luar dengan terpal kedap air untuk mencegah hujan beku merembes masuk. Sementara itu, aku merapikan dan menata perlengkapan, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Masing-masing punya tempatnya. Aku mengunci ruang penyimpanan dengan rantai. Hanya aku dan Andi yang punya kuncinya. Andi memperhatikan ventilasinya terlalu kecil. Saat malam abadi tiba, udara bisa jadi sulit dihirup. Dia mengambil peralatannya dan mulai memperlebarnya. Dia juga memasang penyaring udara sederhana untuk mencegah dingin dan bau dari luar masuk. Aku menyiapkan kompor darurat di sudut. Aku menguji generatornya. Saat lampu menyala, kecemasanku akhirnya sedikit mereda. Aku menyiapkan tempat tidur kecil Buster di dekat api. Aku melapisinya dengan selimut lembut. Aku juga menaruh mainan kesukaannya di dalamnya. Begitu kita mendapatkan Buster kembali, ini akan menjadi sarang kecil kita yang nyaman. Andi menyeka debu dari wajahnya. Dia menghampiri dan memelukku. Semuanya sudah siap. Begitu kita mendapatkan Buster kembali, kita bisa menunggu malam abadi dengan tenang. Tapi aku masih tidak bisa berhenti khawatir tentang toko hewan peliharaan. Aku menelepon lagi, tapi tidak tersambung. Langit di luar semakin gelap. Angin menderu dan mengguncang jendela. Suhu turun beberapa derajat seketika. Andi mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Sepertinya badai akan datang. Kami segera memeriksa bunker. Kami memastikan semuanya diperkuat dengan benar. Dan semua perlengkapan tertutup rapat. Api berkobar. Cahaya hangat menerangi wajah kami. Tapi saat aku melihat tempat tidur kecil yang kosong, kegelisahan di hatiku semakin besar. Cahaya api di bunker berkedip-kedip. Aku sedang merapikan daftar obat. Telepon Andi tiba-tiba berdering. Layarnya menampilkan ibu. Aku menatapnya. Mataku berubah dingin. Aku tak perlu berpikir 2 kali. Fatma pasti meminta sesuatu lagi. Andi menekan tombol jawab. Suara keras Fatma langsung terdengar dari gagang telepon. Ternyata hanya Bayu yang ingin mobil baru. Dia menyuruhnya mengambil 100.000 rupiah. Andi, mengikuti skenario yang sudah kita sepakati, mengatakan dengan pasrah bahwa uang sedang sulit. Dia belum bisa mengeluarkan uangnya sekarang. Suara di seberang langsung meledak. Fatma mulai mengumpat dengan keras. Dia menyalahkan Andi karena tidak berguna. Dia tidak bisa mencari uang. Bahkan dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk membelikan Bayu mobil baru. Dia terus bersikeras bahwa Andi harus menghidupi Bayu. Itu sudah sewajarnya. Aku duduk di dekatnya, mendengarkan kata-kata kasar itu. Di kehidupan lampau, tabunganku terkuras habis. Bayangan bahkan kenang-kenangan orang tuaku dirampas. Terlintas jelas di depan mataku lagi. Andi menutup teleponnya. Dia meraih dan menggenggam tanganku. Dia berbisik pelan, menyuruhku jangan marah. Karena saat malam abadi tiba, uang akan menjadi hal terakhir yang mereka pikirkan. Aku mengangguk, tapi aku tahu betul bahwa keserakahan keluarga Fatma tidak akan surut hanya dengan tidak ada uang. Dan memang benar, dalam setengah jam, telepon dari Bayu masuk. Suaranya terdengar mengelak. Dia bertanya pada Andi dengan cara berbelit-belit apakah dia diam-diam menyiapkan sesuatu. Dia juga bilang cuaca akhir-akhir ini aneh. Malamnya dingin sekali. Aku melirik Andi. Aku menyuruhnya mengabaikannya. Andi langsung paham. Dia berbohong, bilang dia sedang membantu teman mengelola pertanian di desa. Dia menyuruh mereka tidak usah berpikir berlebihan. Setelah menutup telepon, kami saling bertukar pandang. Kami berdua melihat kewaspadaan di mata masing-masing. Bayu memang selalu curiga. Karena dia sudah curiga, dia mungkin diam-diam menyelidiki keberadaan kami. Aku bangkit dan berjalan ke pintu bunker. Aku membukanya sedikit. Angin di luar bahkan lebih dingin. Langit gelap secara tidak wajar. Baru jam 4 sore,
tetapi sudah terlihat seperti tengah malam. Malam abadi semakin mendekat. Waktu kami semakin habis. Andi menghampiriku. Dia berkata dengan suara rendah agar mempercepat persiapan, karena malam abadi bisa datang lebih awal. Kita tidak boleh membiarkan mereka mengganggu rencana kita. Tapi Bayu sudah curiga. Bagaimana kalau mereka menemukan tempat ini lebih cepat? Tanda-tanda malam abadi semakin jelas. Siang hari semakin pendek. Bahkan di siang hari, cahayanya redup. Suhu telah turun drastis hingga di bawah nol. Hujan beku yang kadang turun menusuk sampai ke tulang. Berita semuanya tentang cuaca ekstrim mengimbau warga untuk bersiap menghadapi cuaca dingin. Tapi kebanyakan orang masih mengira ini hanya cuaca dingin biasa, dan mereka beraktivitas seperti biasa. Andi dan aku bersembunyi di bunker, sambil mengawasi cuaca dengan saksama. Dia keluar setiap hari untuk memeriksa jalan, memastikan tidak ada orang asing yang mendekat. Aku terus mengecek persediaan kami, memastikan obat-obatan lengkap, dan memindahkan bahan bakar yang rawan lembab ke sudut yang kering. Api terus menyala siang dan malam, tapi tidak bisa menahan hawa dingin. Yang paling aku khawatirkan tetaplah Buster. Setiap jam, aku menelepon toko hewan peliharaan, tapi tidak pernah tersambung. Kegelisahan menjalar di hatiku seperti sulur. Bayangan kematian Buster yang mengerikan di kehidupan lampau menghantuiku. Aku tidak tahan membayangkan apa yang dia alami sekarang. Saat tengah hari itu, berita menayangkan sebuah laporan. Beberapa daerah sudah memasuki periode singkat malam abadi. Jaringan listrik mengalami gangguan. Pemadaman listrik mulai terjadi di beberapa wilayah. Kota di layar mulai kacau. Orang-orang berebut mengambil persediaan. Rak-rak supermarket kosong. Andi dan aku saling pandang. Kami berdua tahu akhir benar-benar akan datang. Jangan khawatir, kata Andi sambil memeluk bahuku. Nadanya tegas. Saat malam abadi pertama kali datang, dan kota dalam kekacauan, kita akan menyelinap kembali dan menjemput Buster. Aku mengangguk, tapi kegelisahanku tidak hilang sama sekali. Kami segera mulai memperkuat bunker. Andi memasang rantai besi di pintu bunker. Sementara itu, aku memindahkan obat-obatan penting dan makanan kering ke ruang penyimpanan tersembunyi. Angin di luar semakin kencang. Hujan beku dan butiran es menghantam pintu, membuatnya bergetar. Malam datang lebih awal, menyelimuti bumi. Bahkan bintang dan bulan pun tersembunyi. Aku menatap keluar jendela ke dalam kegelapan. Hatiku dipenuhi oleh bayangan Buster. Mungkinkah malam abadi yang tiba-tiba ini mengambilnya dariku selamanya? Angin malam yang melengking menderu, membawa hujan es, memukul keras atap bunker. Dunia tenggelam dalam kegelapan pekat. Malam abadi dan hujan beku resmi datang. Generator menyala otomatis. Cahaya redup memenuhi bunker. Andi dan aku segera bergegas memeriksa pintu dan ventilasi. Setelah memastikan tidak ada kebocoran, kami akhirnya menghela napas lega. Kini, kota benar-benar mati total. Listrik dan komunikasi padam. Jalanan gelap gulita. Hanya teriakan dan jeritan yang tersebar. Terdengar sangat menusuk di tengah angin dingin. Aku bisa membayangkan mereka yang tidak menyimpan stok sebelumnya, berjuang putus asa dalam gelap dan dingin. Sementara itu, Fatma dan dua lainnya terjebak di rumah kami di kota. Mereka tidak punya cukup pakaian hangat atau banyak makanan. Mereka hanya bisa berdesakan di sudut dengan selimut tipis, mengunyah roti kering dan keras untuk menahan lapar. Fatma terus mengeluh, menyebut kami tidak berbakti dan bilang kami tak peduli mereka hidup atau mati. Bayu mondar-mandir gelisah tapi tak punya solusi. Di luar gelap dan membekukan, mereka tak berani keluar. Tiba-tiba, mata Maya berbinar. Dia ingat aku sering pergi ke toko hewan dan yakin Buster masih ada di sana. Ayo kita ambil anjing itu. Dia mendekat ke telinga Fatma dan berkata dengan nada licik, Dewi sangat menyayangi anjing itu. Kita pakai anjing itu untuk mengancamnya. Dia pasti akan datang dan dia akan menyerahkan persediaannya. Mendengar itu, Fatma langsung bersemangat, menampar pahanya dan bilang itu ide bagus, dan mendesak Bayu serta Maya untuk segera berangkat. Bayu ragu, di luar terlalu berbahaya di malam abadi, tapi dia tak tahan dengan omelan Fatma dan desakan Maya, dan akhirnya mengangguk setuju. Mereka bertiga segera berkemas, memakai pakaian tebal apapun yang ada. Dengan cahaya rembulan yang redup, mereka berjalan sempoyongan menuju toko hewan. Hujan beku menghantam wajah mereka seperti pisau, tapi mereka hanya bisa terus maju untuk bertahan hidup, dan memakai kelemahanku untuk melawanku. Andi dan aku masih merencanakan cara menjemput Buster, tak pernah membayangkan bahwa mereka sudah mengincar Buster. Konfrontasi demi Buster akan segera dimulai. Dalam kegelapan malam abadi, Bayu dan Maya menembus hujan beku dan meraba-raba jalan ke toko hewan, yang di dalamnya gelap gulita. Pintu depan terkunci rapat, hanya dengan selembar kaca, sementara teriakan panik hewan-hewan terdengar dari dalam. Lalu Maya menemukan batu, dan melemparkannya keras ke kaca dengan bunyi pecah yang keras. Kaca itu pecah, serpihan tajam berserakan di lantai. Mereka berdua hati-hati masuk melalui jendela. Toko itu berantakan total, rak-rak roboh. Makanan berserakan di mana-mana.
Hewan-hewan berlarian ketakutan. Buster mendengar keributan itu dan mengeluarkan rintihan rendah yang memilukan. Bayu mengikuti suara itu dan menemukannya, menangkap kerahnya, dan memaksakan tali kepadanya. Buster meronta dengan putus asa, menggonggong dengan marah ke arah mereka, tapi dia kecil dan tidak sebanding dengan Bayu, jadi dia diseret, tak berdaya. Maya mengikuti di belakang, bahkan mengambil beberapa kantong makanan hewan di jalan dengan ekspresi puas di wajahnya. Kembali di rumah, wajah Fatma berbinar saat melihat Buster, dan dia mengulurkan tangan untuk mengelusnya. Tapi Buster menjauh dan memperlihatkan taringnya ke dia. Wajah Fatma berubah gelap, dan dia mengangkat kakinya untuk menendang, tapi Maya menghentikannya, berkata, "Bu, jangan pukul dia, karena dia alat tawar-menawar kita. Karena komunikasi sudah benar-benar putus, dan mereka tidak punya cara untuk menghubungi Andi dan aku secara langsung. Bayu punya ide, meninggalkan catatan di gerbang lingkungan kita dan menempelkan foto Buster di sampingnya. Catatan itu penuh ancaman, mengatakan jika kita tidak datang, mereka akan membuat Buster menderita. Andi dan aku mondar-mandir di bunker dalam keadaan panik, khawatir akan keselamatan Buster. Dan kami sepakat pergi ke kota saat cahaya pertama, meski itu berarti membahayakan diri kami untuk membawa Buster kembali. Saat cahaya redup mulai muncul di langit, kami memakai jaket tebal dan berkendara ke kota. Kami pergi ke toko hewan dulu dan menemukannya benar-benar hancur, dan Buster tidak ditemukan dimanapun. Ketakutan di hatiku semakin kuat, lalu Andi dan aku pergi ke lingkungan kami. Ternyata pintu masuknya sepi, hanya ada catatan dan foto Buster yang masih menempel di dinding. Aku menatap mata Buster yang ketakutan di foto itu, dan hatiku mencelos karena sakit. Amarah seketika mengaburkan pikiranku, dan aku berharap bisa langsung pulang ke rumah dan mencabik-cabik mereka bertiga. Tapi Andi menahanku, mengatakan pelan agar aku tidak bertindak gegabah, karena mereka punya Buster, dan memaksa masuk hanya akan membahayakan dia. Aku menatap catatan itu, darahku mendidih. Aku hanya ingin langsung pulang dan menghadapi mereka. Andi memegang pundakku dengan erat. Dia berkata tenang, mereka hanya mencoba memprovokasi kita, dan menerobos masuk hanya akan membahayakan Buster. Kita sebaiknya ikuti saja, lalu menyelinap membawa Buster kembali saat bisa. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam diriku. Dia benar, Buster adalah kelemahanku. Aku tidak bisa mempertaruhkan keselamatannya. Kami menyelinap mendekati rumah. Setiap langkah sangat hati-hati. Aku sudah menyusun rencana di kepalaku. Di sekitar rumah sangat sunyi senyap. Hanya suara hujan beku yang mengetuk tanah. Dari kejauhan, aku melihat Bayu mengintip dari balik pintu. Matanya mengamati area dengan waspada. Andi menyenggol lenganku, memberi isyarat agar aku tetap tenang. Kami berjalan mendekat perlahan. Fatma segera menghampiri kami. Pandangannya menelusuri kami, seperti memeriksa apakah kami membawa perbekalan. Dia sengaja menarik Buster lebih dekat, memegang tali pengikatnya erat-erat. Dia mengancam, "Kalau kalian ingin anjing ini, kalian harus membawa kami ikut bersama kalian, dan memberi kami perbekalan yang cukup." Saat Buster meronta ketika melihatku, dia merengek memelas. Matanya memohon pertolongan. Aku memaksakan ekspresi menyerah. Dengan datar, aku bilang aku bisa membawa mereka. Tapi bunker punya perbekalan terbatas. Hanya cukup untuk bertahan hidup. Maya segera mendesak untuk mengetahui lokasi bunker. Ketamakannya tampak jelas di wajahnya. Aku menjawab samar, bilang kami akan menunggu sampai gelap untuk menghindari diikuti. Kalau ada orang lain datang mencuri perbekalan kami, kita semua akan celaka. Benar saja, Fatma dan dua lainnya mempercayainya. Mereka putus asa, hanya ingin bertahan hidup dengan mengikuti kami. Mereka tidak pernah menyadarinya. Fatma dengan ramah mengundang kami masuk. Lalu, dengan pura-pura baik, dia menuangkan air panas untuk kami. Aku dan Andi bertukar pandang. Kami berdua melihat keyakinan yang sama di mata masing-masing. Malam ini adalah kesempatan terbaik untuk membawa Buster kembali. Begitu kami melangkah masuk, ombak udara dingin dan lembab menerpa kami. Di dalam, hanya ada lampu darurat yang redup. Fatma dan dua orang lainnya meringkuk di sudut dengan selimut tipis. Mata mereka penuh kelelahan dan keserakahan. Buster diikat di dekat pintu, dan langsung diam saat dia melihatku, menggesekkan badannya ke kakiku dengan ekspresi sedih. Aku menahan keinginan untuk mengelusnya. Fatma dan dua orang lainnya sudah kedinginan berhari-hari, jadi semangat mereka semua lesu. Terutama saat malam tiba, mereka tidur sangat nyenyak. Ini kesempatan sempurna bagi kami. Andi dan aku berpura-pura kelelahan, dan bersandar di dinding untuk beristirahat. Diam-diam mengamati mereka bertiga, kami menunggu dengan sabar hingga tengah malam. Kegelapan malam abadi terasa sangat panjang. Hujan beku berangsur mereda. Di luar, hanya angin yang menderu. Fatma dan dua orang lainnya sudah tertidur pulas. Dengkur mereka bersahut-sahutan. Andi diam-diam berdiri, mengeluarkan alat yang sudah disiapkannya dari saku, dan perlahan mendekati kunci baru yang baru dipasang Bayu. Dia mengotak-atiknya dengan hati-hati, takut menimbulkan suara sekecil apapun. Aku berjalan pelan ke arah Buster,
berjongkok dan mengelus kepalanya dengan lembut, menenangkannya lewat tatapanku. Buster dengan patuh menggesekkan kepalanya ke tanganku, tanpa bersuara, hanya ekornya yang bergoyang pelan, menunjukkan betapa senangnya dia. Dengan sangat hati-hati, aku melepaskan tali di lehernya, dan menggendongnya, bergerak seringan bulu. Saat kami hendak meninggalkan rumah, tiba-tiba terdengar suara samar dari belakang kami. Jantungku menegang, dan aku langsung menahan napas. Andi pun langsung menghentikan langkahnya, dan menatap ke arah rumah dengan waspada. Di bawah lampu darurat yang redup itu, kami melihat Maya bangkit duduk, mengusap matanya, dan mengamati ruangan dengan bingung. Seolah-olah sesuatu telah membuatnya terbangun kaget. Andi dan aku menggendong Buster, dan cepat-cepat bersembunyi di lorong samping rumah, menempelkan diri ke dinding, tidak berani bernapas. Maya berjalan ke pintu, mengintip keluar sebentar, dan bergumam pada dirinya sendiri, aneh, kenapa kedengarannya seperti ada sesuatu? Karena tidak melihat yang aneh, dia menguap lagi. Dia berbalik dan masuk kembali, lalu berbaring lagi. Setelah dia benar-benar tertidur, kami akhirnya berani bergerak. Menggendong Buster, kami bergegas ke tempat mobil diparkir, masuk ke dalam, menyalakan mesin, dan melaju menuju bunker. Aku menatap Buster yang kini tenang dalam gendonganku, dan merasa sedikit beban terangkat dari hatiku. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa seseorang mengawasi kami dari belakang. Apakah Maya benar-benar terbangun karena tidak sengaja? Mobil itu meninggalkan kota, menuju bunker di pedesaan. Buster dalam gendonganku perlahan mulai rileks, menggelung di pangkuanku dan mendengkur pelan. Aku mengelus bulunya dengan lembut, mataku berkaca-kaca. Lega akhirnya aku mendapatkannya kembali. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya terluka lagi. Kembali di bunker, Andi segera memeriksa kendaraan, menghapus jejak ban, dan memarkirnya di sudut tersembunyi agar tidak terlacak. Aku menaruh Buster di kasur kecil yang sudah kusiapkan, dan menyediakan air hangat serta makanan anjing untuknya. Melihatnya melahap makanan itu, hatiku sakit melihatnya. Tanpa kami sadari, Maya ternyata tidak terbangun tanpa sengaja. Sebenarnya, saat kami pura-pura istirahat, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia cuma berpura-pura tertidur pulas. Setelah kami pergi, dia segera membangunkan Fatma dan Bayu. Dewi dan yang lain pasti sudah kembali ke bunker, kata Maya dengan yakin sekali. Kita akan mengikuti jejak ban, dan kita pasti akan menemukannya. Bayu ragu-ragu. Malam abadi belum berakhir, dan hujan beku masih turun. Mengemudi ke sana terlalu berbahaya. Tetapi begitu Fatma mendengar mereka bisa menemukan kita, dia langsung bersemangat. Dia membanting meja dan berteriak, apa yang kamu takutkan? Kalau kita tidak menyusul mereka, kita akan kelaparan di sini cepat atau lambat. Mereka bertiga segera berkemas, memakai semua pakaian tebal yang mereka punya dan mengikuti jejak samar yang ditinggalkan mobil kita. Mereka mengendarai mobil mereka sendiri menuju bunker. Hujan beku semakin deras, dan es terus menumpuk di mobil, kaca, dan spion. Fatma menggigil dan mengumpat, memaki Bayu yang dianggap tidak berguna, dan Maya karena ide bodoh itu. Tetapi jauh di dalam hati, mereka semua tahu ini satu-satunya cara mereka bertahan hidup. Jadi mereka menggertakkan gigi dan terus menyetir. Kembali di bunker, kami sedang menikmati kedamaian karena Buster kembali, tanpa sadar sama sekali bahwa krisis baru semakin mendekat. Keesokan paginya, aku menggendong Buster di dekat api, menyiapkan sarapan. Tiba-tiba, ketukan mendesak datang dari luar bunker. Bercampur teriakan nyaring Fatma, Andi dan aku membeku. Wajah kami memucat. Barang di tanganku jatuh ke tanah. Kami tak percaya mereka benar-benar melacak kami ke sini. Andi meraih parang di dekat pintu. Matanya dingin seperti es. Aku melindungi Buster di belakangku. Perlahan berjalan ke pintu bunker. Tarik napas dalam. Membukanya sedikit. Di luar berdiri Fatma dan dua lainnya, basah kuyup. Rambut mereka membeku. Bibir membiru karena dingin. Mereka menatap kami seolah kami adalah penyelamat mereka. Dan langsung masuk paksa. Mereka mengambil tempat di dekat api. Menggosok tangan dan kaki beku mereka dengan panik. Fatma memukul dadanya, terengah-engah dan mengeluh tentang betapa beratnya perjalanan itu. Menuduh kami sengaja meninggalkan mereka dan tidak punya hati nurani. Maya mengamati bunker. Saat dia melihat tumpukan persediaan, matanya hampir meneteskan keserakahan. Dia tampak siap menerkam dan mengklaim semuanya. Andi mengeratkan genggamannya pada parang. Dia berkata dingin, bagaimana kalian menemukan tempat ini? Keluar, kalian tidak diterima di sini. Lalu Fatma langsung mengamuk. Dia jatuh ke tanah, memukul-mukul pahanya dan meratap. Menangis bahwa Andi adalah anak yang durhaka dan ingin mereka mati kelaparan. Dia menuntut warga menghakiminya. Bayu ikut bicara, mengatakan dia adalah saudara kandung Andi dan wajar jika Andi menerimanya. Dia bersikeras mereka tinggal. Andi dan aku saling pandang. Kami berdua melihat toleransi enggan yang sama di mata masing-masing. Memaksa mereka keluar sekarang hanya akan menyebabkan bentrokan hebat. Jika persediaan rusak atau Buster terluka,
itu tidak sebanding dengan risikonya. Kami tidak punya pilihan selain berkompromi untuk saat ini, dan diam-diam membiarkan mereka tinggal. Melihat itu, Fatma dan yang lain semakin berani. Fatma menyuruhku memasak. Bayu meraih daging asap di dekat api. Melihat mereka bertindak begitu sombong, kebencian di hatiku terus membuncah. Aku diam-diam merencanakan bagaimana membuat mereka bertiga menuai apa yang mereka tanam. Tapi mereka menolak pergi dan mengincar persediaan kami. Masalah apa lagi yang akan mereka timbulkan? Fatma dan dua orang itu sudah betah di bungkar. Mereka semakin berani. Mereka tak pernah membantu. Mereka cuma makan dan tidur. Mereka menghabiskan persediaan dengan gila-gilaan. Fatma bahkan menjadikanku pembantu pribadinya. Hal sepele saja bisa membuatnya berteriak-teriak. Dia seenaknya menyuruhku. Mereka bertingkah seolah bungker ini milik mereka. Pagi itu, seseorang mengetuk pintu bungkar. Ternyata Bapak Henderson dari rumah sebelah. Dia mengenakan jaket tebal. Dia membawa keranjang kayu bakar kosong. Dia berbicara canggung, bilang bahan bakarnya hampir habis. Dia ingin meminjam kayu bakar. Bapak Henderson adalah orang yang jujur. Di kehidupan lampau, dia diam-diam membantu kami. Hatiku luluh. Aku hampir mau menyetujuinya. Tapi Fatma berbicara lebih dulu. Nadanya kasar. Dia memutar mata dan bilang kita saja nyaris tidak cukup. Mana bisa kita bagi untukmu? Kalian orang udik tidak berguna. Kalian bahkan tidak tahan sedikit kesulitan. Wajah Bapak Henderson langsung memerah. Dia berdiri di sana, canggung dan bingung. Bibirnya bergerak, tapi akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Dia berbalik untuk pergi. Andi buru-buru menghentikannya. Dia mengambil seikat kayu bakar dari tumpukan dan menyodorkannya ke tangan Bapak Henderson. Dia tersenyum dan berkata, Bapak Henderson, ini, ambil saja. Kami masih punya banyak. Bapak Henderson segera berterima kasih. Dia buru-buru pergi sambil memegang erat kayu bakar itu. Fatma melihat itu, dan langsung membentak Andi. Kamu bodoh, memberi barang kepada orang luar. Bagaimana kalau kita sendiri kehabisan? Andi meliriknya dingin. Dia tidak berkata apa-apa. Aku menyaksikan kejadian ini. Aku mencibir dalam hati. Di kehidupan lampau, Fatma memang sombong dan kasar begini. Dia memandang rendah orang udik. Saat dia akhirnya jatuh ke masa sulit, dia harus bergantung pada amal warga hanya untuk bertahan beberapa hari lagi. Namun dia tidak pernah berterima kasih kepada mereka. Benar saja, setelah Bapak Henderson kembali, dia menceritakan kejadian itu kepada penduduk desa lainnya. Penduduk desa selalu saling membantu. Mendengar betapa jahatnya Fatma, mereka semua merasa kesal padanya. Mereka menggunjing di belakangnya, bilang dia tidak tahu sopan santun dan tidak tahu berterima kasih. Fatma masih tidak tahu bahwa kesombongannya telah menabur benih kehancurannya sendiri. Kemarahan penduduk desa akan segera meluap. Dan saat hari itu tiba, bagaimana dia menghadapinya? Fatma melihat bungker itu penuh persediaan. Ketamakannya terus bertambah. Dia mulai diam-diam menimbun makanan dan pakaian hangat. Saat Andi dan aku tidak melihat, dia diam-diam membawanya ke Bayu dan Maya. Dia menyuruh mereka menyembunyikan barang curian itu baik-baik, supaya kami tidak mengetahuinya. Maya itu licik. Dia tak bisa mengalihkan mata dari persediaan itu. Malam itu, setelah Andi dan aku tertidur pulas, Maya menarik Bayu ke samping, dan berbisik kalau mereka harus menyelundupkan sebagian persediaan keluar, untuk dijual ke penduduk desa, dan ditukar dengan barang-barang lain. Cepat atau lambat, persediaan ini bakal jadi milik kita. Jadi kenapa tidak kita jual saja? Kita bisa menabung. Bayu ragu-ragu. Dia takut kita akan mengetahuinya. Tapi Maya terus mendesaknya. Akhirnya, dia mengangguk dan setuju. Saat Fatma mengetahui hal itu, awalnya dia was-was. Dia takut kami marah dan mengusir mereka. Maya berkata, Ibu, apa yang Ibu takutkan? Dewi dan Andi tidak akan berani macam-macam dengan kita. Lagi pula, penduduk desa kekurangan persediaan. Kita sedang membantu mereka. Dan kita juga mendapat uang. Ide bagus. Fatma pun setuju. Dia diam-diam memberi lampu hijau. Larut malam itu, saat kami tertidur pulas, Maya menyelinap ke pintu gudang. Menggunakan titik yang dia intai siang tadi, dia meraba-raba dan mengambil beberapa kotak makanan siap saji. Dia juga mengambil 2 selimut. Lalu dia menyerahkannya kepada Bayu. Bayu menyembunyikannya di dalam jaketnya. Lalu dia dengan hati-hati menyelinap keluar dari bungkar. Dia menuju ke tempat berkumpulnya penduduk desa. Saat aku terbangun malam itu, aku melihat sekilas Bayu sedang menyelinap. Aku membeku. Aku bersembunyi di bayangan dan memperhatikannya. Setelah dia pergi, aku kembali ke tempat tidur dan memberitahu Andi apa yang kulihat. Mata Andi berubah dingin. Dia ingin segera keluar dan menyeretnya kembali. Aku menghentikannya dan berkata, tunggu, biarkan mereka membuat keonaran, kita lihat saja. Lihat saja, apa trik lain yang mereka punya. Lalu kita bereskan semuanya. Bayu menjual persediaan itu tanpa kendala.
dan menukarnya dengan biji-bijian dan unggas. Dia berjalan angkuh kembali ke bunker. Dia mengira semua itu rahasia, tapi dia tidak tahu bahwa kami sudah melihat semuanya. Begitu benih keserakahan ditanam, ia tumbuh tak terkendali. Setelah mereka merasakan manfaatnya, akankah mereka bertindak lebih jauh dan melakukan hal yang lebih buruk lagi? Keesokan paginya, saat Andi dan aku sedang keluar memeriksa area, Bayu menyelinap ke gudang lagi dan mengambil beberapa persediaan. Dia lalu pergi bertukar barang dengan penduduk desa lagi. Kali ini, dia semakin serakah. Dia membuat permintaan yang keterlaluan. Sekotak makanan berpemanas sendiri untuk setengah karung gandum dari penduduk desa. Selimut untuk 1 ekor ayam. Harganya gila. Penduduk desa tidak senang. Tetapi dengan malam abadi dan persediaan yang semakin menipis, mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menyetujuinya. Bayu dengan cepat menjual habis semua persediaan. Dia pergi membawa banyak gandum dan unggas. Dia berjalan congkak kembali ke bunker dan menyembunyikan barang-barang itu. Dia bahkan menyelipkan beberapa telur untuk Fatma. Fatma tersenyum lebar sekali. Dia semakin setuju dengan saran Maya. Saat Andi dan aku kembali, kami bisa langsung tahu bahwa banyak persediaan yang hilang. Pintu gudang terkunci, tetapi aku sengaja menandainya. Sudah jelas ada yang mengutak-atiknya. Kami pura-pura tidak menyadarinya. Saat makan malam, kami dengan santai mengingatkan mereka bertiga. Persediaan terbatas, jadi kita harus menghematnya. Jangan sia-siakan apapun, sahut Fatma munafik. Katanya dia akan menjaga Bayu dan Maya agar patuh. Tetapi di belakang mereka, dia malah mendorong mereka untuk terus berdagang. Selama beberapa hari berikutnya, Bayu dan Maya semakin berani. Mereka terus mencuri persediaan untuk dijual. Mereka bahkan mengambil obat yang kusimpan dan menjualnya. Mereka berani meminta 1 pon gandum untuk sekotak obat flu. Harganya sangat keterlaluan. Seorang penduduk desa membeli obat itu, tetapi setelah meminumnya, bukannya mempan, kondisinya malah semakin parah. Saat itulah dia menyadari kalau obatnya sudah kedaluarsa. Penduduk desa lain ditipu Bayu sampai menyerahkan barang-barangnya, tetapi tidak pernah mendapatkan apa yang dijanjikan. Para penduduk desa pada menggerutu. Tetapi karena hormat kepada Andi dan aku, mereka menahan diri untuk sementara. Tetapi kebencian itu terus menumpuk. Pandangan mereka ke arah bunker semakin lama semakin bermusuhan. Aku memperhatikan semua ini, dengan sangat paham bahwa kesabaran penduduk desa sudah menipis. Urusan gelap Bayu dan Maya pada akhirnya akan memicu kemarahan publik. Dan itulah yang kuinginkan. Akan tetapi, yang tidak kuduga, adalah mereka berani main-main dengan obat, tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Itu hanya akan mempercepat kehancuran mereka. Apakah penduduk desa akan membiarkan hal ini begitu saja? Transaksi curang Bayu dan Maya. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Semakin banyak penduduk desa datang ke rumah kami, mengelilingi bunker dan mengeluh. Beberapa mengangkat obat kedaluarsa, mengatakan kondisi mereka makin parah setelah meminumnya. Sebagian berteriak bahwa Bayu telah menipu mereka. Dia mengambil perbekalan mereka tapi memberi kurang. Yang lain bilang dia menaikkan harga. Dia tega. Andi dan aku pura-pura baru mendengar soal itu. Kami meminta maaf pada penduduk desa dengan wajah bersalah. Mengaku kami gagal mengendalikan keluarga kami dan bahwa kami telah menyusahkan mereka. Aku segera mengambil obat baru dari gudang dan membagikannya ke penduduk desa yang terdampak. Aku juga memberi mereka gandum sebagai kompensasi. Melihat betapa tulusnya kami, dan setelah menerima ganti rugi, mereka tidak bisa mempersoalkannya lagi. Mereka semua pergi. Setelah mereka pergi, Andi masuk ke ruang belakang dengan marah dan menemukan Bayu dan Maya. Dia menghardik mereka atas perbuatan mereka. Dia menuntut mereka mengembalikan semua yang mereka ambil dari penduduk desa, atau dia akan mengusir mereka. Fatma langsung turun tangan, melindungi mereka. Dengan tangan di pinggang, dia memarahi Andi. Kamu membela orang luar. Dia bilang, penduduk desa membesar-besarkan masalah dan sengaja cari masalah. Maya membantah bahwa itu perdagangan yang adil. Penduduk desa membelinya dengan sukarela. Kalau terjadi masalah, itu bukan urusannya. Bayu menimpali, mengaku dia tidak berbuat salah. Dia juga bilang Andi berlebihan dan memutus sumber penghasilan mereka. Melihat betapa tidak masuk akalnya mereka bertiga, aku merasa amarahku naik. Di kehidupan lampauku, mereka sama egoisnya, hanya peduli pada diri sendiri, tidak pada orang lain. Aku maju selangkah. Aku menatap mereka dengan pandangan dingin. Kata demi kata, aku berkata, kembalikan semuanya, atau aku biarkan penduduk desa datang dan menuntutnya sendiri. Fatma gentar melihat ketegasanku dan mundur untuk saat ini. Tapi dia masih menatapku dengan kesal. Bayu dan Maya menundukkan kepala, takut berbicara. Tapi mata mereka penuh perlawanan. Meski mereka menyerah dan mengembalikan barang-barang itu, kebencian di hati mereka justru semakin dalam. Aku tahu,
mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti akan membalas dendam secara diam-diam. Dan meski penduduk desa sudah tenang untuk saat ini, penilaian mereka terhadap ketiganya sudah benar-benar buruk. Jika masalah terjadi lagi, itu tidak akan diselesaikan semudah itu. Apa yang akan mereka lakukan untuk membalas kita? Setelah Andi berteriak pada Fatma dan dua orang lainnya, mereka sangat marah, tapi tidak berani melampiaskannya padaku dan Andi, jadi mereka melampiaskan semuanya pada Buster. Di mata mereka, Buster adalah titik lemahku, dan menyakiti Buster adalah cara terbaik untuk membalas dendam padaku. Pagi itu, aku pergi keluar untuk mencari air, sementara Andi memperkuat pintu bunker, hanya menyisakan Fatma dan dua lainnya di dalam bunker. Saat Buster tidur di dekat api, tertidur pulas. Fatma melihat itu dan berjingkat mendekat, menendang tepat di perut Buster, sambil mengumpat, "Hewan tetaplah hewan," merebut tempat tidur terbaik dan membuang-buang makanan. Buster merintih kesakitan dan melompat untuk menghindar. Tapi Maya dengan cepat memotong jalannya, menarik tali kekangnya dan menyeretnya ke sudut, sambil menggeram dia akan memukulinya sampai mati kalau dia bersuara lagi. Buster gemetar seperti daun, bergulung di sudut, merengek memelas, terlalu takut untuk bergerak. Andi mendengar rintihan Buster dan berlari masuk, dan melihat apa yang terjadi, matanya menjadi sangat dingin. Sambil mendorong Maya ke samping dan menempatkan Buster di belakangnya, sambil berteriak pada mereka bertiga, "Kalau ada di antara kalian yang berani menyentuh Buster lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Fatma melihat itu dan langsung mengamuk, menjatuhkan diri ke tanah dan melolong, mengatakan bahwa Andi lebih memilih melindungi anjing daripada melindungi keluarganya sendiri dan bahkan menyebutnya anak yang tidak berbakti. Bayu juga ikut menimpali, menuduh Andi pilih kasih, mengatakan itu hanya seekor anjing dan tidak perlu membuat keributan seperti itu. Saat itu juga, aku kembali, dan melihat Buster tampak kesakitan dan gemetar seluruh tubuhnya, dan mendengar mereka bertiga mengumpat. Aku langsung naik darah, meraih sepotong kayu bakar dan siap mengayunkannya. Tapi Andi menahanku. Aku menatap mereka dengan tajam, nadaku penuh kebencian. "Kalau ada di antara kalian yang berani menyentuh Buster lagi, kalian akan keluar dari sini sekarang juga, dan bahkan jika kalian mati kedinginan di luar, jangan harap aku akan peduli." Fatma dan dua lainnya ketakutan di bawah tatapanku dan mundur dari Buster untuk saat ini, tapi mata mereka penuh racun, dan karena sangat marah, akankah mereka melakukan sesuatu yang lebih gila untuk membalas dendam padaku dan Buster? Malam abadi dan hujan beku semakin menjadi. Salju di luar bunker semakin menumpuk, sudah hampir sampai ke pintu. Suhunya turun hingga puluhan derajat di bawah nol. Setiap napas langsung membeku begitu keluar dari mulut. Keluar rumah jadi sangat sulit. Satu langkah salah, kamu bisa membeku di jalan. Andi dan aku mulai menghitung dan menimbun persediaan kami. Kami mengambil gandum dan obat-obatan yang bisa lembab, dan memindahkannya ke bagian ruang penyimpanan yang paling kering. Kami juga memperkuat dinding bunker. Kami membungkusnya berlapis-lapis dengan kayu dan terpal anti air, agar tidak roboh tertimpa salju. Buster juga jarang keluar. Dia lebih sering meringkuk di dekat api. Dia mengawasi Fatma dan dua orang lainnya dengan waspada, tapi kelompok Fatma tidak menunjukkan rasa khawatir. Mereka tetap boros menghabiskan persediaan kami. Mereka setiap hari cuma makan dan tidur, dan mereka terus mengeluh tentang bunker. Tidak ada pemanas, makanannya kurang enak. Mereka tidak pernah membantu sedikit pun. Sebaliknya, mereka pikir Andi dan aku merawat mereka sudah seharusnya. Saat hujan beku semakin parah, sungai dan sumur desa semuanya membeku. Penduduk desa sangat kesulitan mendapatkan air. Mereka harus berkeliling mencari air minum. Banyak orang, setelah mencari dengan sia-sia, mati kehausan. Saat Andi dan aku mengetahuinya, kami segera mengeluarkan sebagian stok air minum kami dan membagikannya kepada penduduk desa yang membutuhkan. Bukan hanya itu, kami juga mengajak penduduk desa ke sungai. Dengan sekop dan kapak, kami membelah permukaan yang membeku. Untuk mencapai air, penduduk desa bekerja sama dan segera membuat lubang di es. Masalah air pun terpecahkan. Semua orang sangat berterima kasih kepada Andi dan aku. Mereka makin tidak tahan dengan kelakuan Fatma dan yang lainnya. Di belakang mereka, semua orang bilang mereka pemalas, tidak berguna dan tidak tahu terima kasih. Saat Fatma melihat Andi dan aku membantu penduduk desa, hatinya penuh dendam. Diam-diam, dia menyebut kami bodoh. Katanya kami seharusnya menyimpan air itu untuk diri sendiri. Mata Maya bergerak ke sana kemari, saat dia menyusun rencana jahat lainnya. Dia menarik Fatma dan Bayu ke samping dan mengusulkan untuk mengambil sisa air minum itu dan menjualnya untuk mendapatkan lebih banyak gandum dan persediaan. Apakah mereka bertiga, yang dibutakan oleh keserakahan, benar-benar akan mengincar air minum itu? Usulan Maya langsung didukung oleh Fatma dan Bayu. Saat Andi dan aku sedang memimpin penduduk desa memotong es untuk air,
mereka bertiga menyelinap ke gudang dan menyembunyikan beberapa ember air minum di bawah mantel mereka. Mereka dengan hati-hati keluar dari bunker, berniat menjual air itu kepada penduduk desa. Mereka belum pergi jauh saat bertemu Bapak Henderson yang kembali untuk mengambil peralatan. Melihat ember-ember di pelukan mereka dan penduduk desa yang kehausan, dia langsung menghentikan mereka. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak-anak, penduduk desa kehausan, tinggalkan air ini untuk mereka. Jangan dijual." Tetapi Maya tidak menghiraukannya. Dia mendorong Bapak Henderson dan membentak dengan galak, "Air ini milik kami. Kami bebas mau menggunakannya sesuka kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jadi jangan ikut campur. Bapak Henderson sudah tua dan kondisi kesehatannya memang sudah buruk." Didorong seperti itu, dia langsung jatuh ke tanah, kakinya terbentur batu. Dia meringis kesakitan, tidak bisa bangun. Penduduk desa mendengar keributan dan berkumpul di sekitar. Melihat Bapak Henderson tergeletak dan tahu bahwa Maya mencoba menjual air minum, mereka menjadi sangat marah. Mereka semua menuduh Maya tidak punya hati. Seseorang segera membantu Bapak Henderson berdiri, memeriksa lukanya. Mereka menemukan kakinya bengkak dan dia tidak bisa berjalan. Andi dan aku juga bergegas kembali. Melihat kejadian itu, kami naik pitam. Andi menangkap lengan Maya dan berteriak menyuruhnya menyerahkan air, bahkan mengancam akan mengusir mereka semua. Fatma segera berlari melindungi Maya, berdebat keras dengan penduduk desa. Dia menuduh penduduk desa menindas mereka dan bahkan mengatakan Bapak Henderson pantas mendapatkannya. Situasi menjadi sangat kacau. Kemarahan penduduk desa terus memuncak. Sebagian sudah menyingsingkan lengan baju, siap memberi mereka pelajaran. Aku segera turun tangan menenangkan semua orang dan meredakan amarah penduduk desa. Aku berjanji akan mengobati Bapak Henderson dan menjaga Fatma, Maya, dan Bayu agar tetap patuh. Meskipun penduduk desa tenang untuk sementara, tatapan mereka kepada ketiganya sangat mematikan. Kali ini, kemarahan publik tidak akan mudah diredam. Mungkinkah Fatma, Maya, dan Bayu benar-benar bisa lolos tanpa cedera? Setelah kekacauan jual beli air itu, dan mendorong Bapak Henderson, Andi dan saya akhirnya sadar kami tidak bisa tahan lagi dengan Fatma dan kelompoknya. Persediaan semakin cepat menipis. Kalau begini terus, kami sendiri bisa kena masalah. Jadi, kami membuat sistem jatah yang ketat. Setiap orang mendapat jatah makanan dan bahan bakar yang tetap setiap hari. Tidak ada yang boleh melebihi batas. Tetapi Fatma menolak mengikuti aturan. Dia tetap melakukan semaunya. Saat saya tidak memperhatikan, dia diam-diam mengambil bakpao dan daging asap yang seharusnya untuk Andi dan memberikannya kepada Bayu. Dia juga mengambil selimut tebal milik saya dan Andi dan membawanya ke Bayu dan Maya, meninggalkan kami dengan selimut tipis. Malamnya sangat dingin. Andi dan saya menggigil kedinginan, hampir tidak bisa tidur. Begitu Andi mengetahuinya, dia tidak tahan lagi. Dia menghadapi Fatma berhadap-hadapan. Tetapi Fatma berkata dengan angkuhnya, "Kamu yang lebih tua, jadi kamu harus mengalah pada Bayu. Dia harapan keluarga kami, dia tidak tahan terhadap ketidakadilan sedikit pun. Terus kenapa kalau dia sedikit kedinginan?" Tambahnya, yang menusuk titik sakit Andi seperti pisau tajam. Di kehidupan lampau, Fatma juga sama berat sebelahnya, memberikan semua hal terbaik kepada Bayu. Pada akhirnya, dia bahkan membantu Bayu mengusir kami dari rumah, mengambil semua yang kami miliki. Andi benar-benar hilang kendali. Dia berteriak pada Fatma, "Aku sudah tidak mau mengalah lagi padanya. Kalau kamu terus pilih kasih, bawa dia dan pergi. Jangan menyeret kami," bentaknya, membuat Fatma ciut oleh amarahnya. Wajahnya memucat, dan dia menahan diri untuk sementara, tidak berani lagi mengambil persediaan secara terbuka. Tapi saya bisa tahu, kebenciannya pada Andi semakin hari semakin besar. Matanya penuh racun. Dia terus melirik saya dan Andi, menyusun rencana. Bayu dan Maya, yang kesal karena jatah berkurang, mendidih dengan kebencian. Mereka sering mengeluh di belakang kami, mengatakan Andi dan saya sengaja mempersulit mereka. Saya tahu Fatma tidak akan pernah sekadar membiarkan ini berlalu. Dia pasti diam-diam merencanakan balas dendam, ingin menghancurkan kami dan mengambil semua persediaan untuk dirinya sendiri. Apa rencana licik yang akan dia lakukan pada kami? Malam abadi masih sangat dingin. Hidup di desa makin hari makin susah. Pagi itu, terdengar teriakan panik dari salah satu rumah warga. Itu bayi mereka yang baru lahir, yang tiba-tiba demam tinggi. Situasinya kritis. Karena malam abadi dan hujan beku, mereka tidak bisa membawa bayi itu ke kota untuk berobat. Obat di rumah mereka sudah lama habis. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggendong bayi itu, dan meminta obat dari pintu ke pintu. Para penduduk desa baik dan sederhana. Mereka semua ikut membantu. Tapi obat semua orang juga menipis. Tidak ada obat demam sama sekali. Seseorang ingat bahwa Andi dan aku punya stok obat. Jadi mereka bergegas ke bunker sambil menggendong bayi itu, memohon bantuan. Saat itu, Andi dan aku sedang keluar memeriksa jalan. Hanya Fatma dan dua orang lainnya
yang ada di bunker. Warga itu berlutut sambil menggendong bayinya dan mati-matian memohon obat demam pada Fatma. Dia berkata, jika Fatma bisa menyelamatkan bayinya, dia akan menukar semua gandum yang dia punya, bahkan jika harus menyerahkan semua gandumnya sampai habis. Tapi Fatma memasang wajah dingin dan tidak berperasaan. Dia duduk di dekat api tanpa bergerak. Dia bilang obat itu untuk keluarganya sendiri, bukan untuk orang luar. Dia bahkan mencibir kalau anak orang Udik memang tidak berharga sejak lahir. Cuma demam, kok ribut sekali. Anak itu belum tentu selamat. Buat apa buang-buang obat? Melihat itu, Maya langsung mencoba menaikkan harga. Dia bilang ke warga itu, mau obat demam? Boleh, 10 pon gandum untuk 1 pil. Kurang sedikit pun tidak. Bayu juga menimpali, bilang itu tawaran yang adil. Kalau tidak mau, ya pergi saja. Jangan berkeliaran dan mengganggu istirahat mereka. Melihat bayinya kritis, warga itu marah dan putus asa. Air matanya mengalir di wajahnya. Dia hampir saja berkelahi dengan mereka bertiga. Tapi karena menggendong bayi, dia tidak berani bergerak. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus memohon. Lambat laun, semakin banyak warga berkumpul. Semua orang jijik melihat perbuatan mereka bertiga. Mereka semua menyebut mereka berdarah dingin, tanpa peri kemanusiaan sama sekali. Tapi Fatma dan 2 orang lainnya tidak bergeming. Mereka bersikukuh menaikkan harga. Kondisi bayi semakin parah. Jika tidak segera mendapatkan perawatan, nyawanya akan terancam. Apakah aku dan Andi bisa kembali tepat waktu? Seorang penduduk desa menggendong bayi. Dia memohon di pintu bunker selama lebih dari setengah jam. Suaranya serak. Fatma dan 2 orang lainnya tidak mau memberinya obat. Mereka bahkan mengejeknya. Mereka bilang dia datang untuk menipu obat. Semakin banyak penduduk desa berkumpul. Kemarahan mereka terus memuncak. Seseorang mulai menggedor pintu bunker. Mereka dengan marah mengumpat ketiganya karena tidak berbuat apa-apa. Tepat di saat yang kritis itu, Andi dan aku kembali. Melihat apa yang terjadi dan mendengar ucapan para penduduk desa, aku langsung marah besar. Aku menerobos kerumunan dan masuk ke bunker. Aku mengambil obat penurun panas dan anti radang dari ruang penyimpanan. Aku langsung memberikannya pada bayi itu. Lalu aku mengusap dahi bayi itu dengan air hangat untuk menurunkan demamnya. Sementara itu, Andi membentak Fatma dan 2 orang lainnya. Dia menuduh mereka tidak punya peri kemanusiaan sedikit pun. Mereka hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Mereka bahkan tidak mau mengasihani bayi. Tapi Fatma masih saja beralasan. Dia mengaku ingin menghemat obat. Bagaimana kalau kita sendiri sakit? Nanti kitalah yang tidak punya apa-apa. Maya juga ikut bicara, mengatakan para penduduk desa bisa mengurus sendiri. Mereka tidak bisa selalu mengandalkan kita. Aku menatap mereka dengan dingin. Kalian makan makanan kami, pakai barang kami, dan kalian masih berani bicara begitu? Obat ini milikku. Aku memberikannya pada siapapun yang ku kehendaki. Itu bukan urusan kalian. Aku merawat bayi itu, sambil juga menenangkan para penduduk desa. Aku bilang pada semua orang untuk tidak terbawa emosi. Setelah beberapa saat, demam bayi itu berangsur turun. Napas bayi itu menjadi jauh lebih teratur. Para penduduk desa akhirnya menghela napas lega. Mereka terus berterima kasih kepada Andi dan aku. Tapi tatapan mereka kepada Fatma dan 2 orang lainnya sangat dingin. Aku tahu, setelah ini, kebencian penduduk desa terhadap mereka bertiga sudah memuncak. Mereka tidak akan tahan lagi dengan mereka. Aku menatap Fatma dan 2 orang lainnya. Aku sudah mengambil keputusan. Mereka hanya akan menimbulkan masalah lagi di sini. Mereka bahkan bisa menyeret kita ikut terpuruk. Aku harus mencari cara untuk mengusir mereka dari desa. Aku akan membuat mereka membayar atas perbuatan mereka. Tapi mereka menolak bergeming. Bagaimana caranya aku akhirnya bisa menyingkirkan 3 hama ini? Begitu bayinya lepas dari bahaya, amarah penduduk desa masih membara. Mereka semua berbondong-bondong ke rumah kepala desa Santoso, menceritakan semua perbuatan buruk Fatma dan kelompoknya. Mencari keributan, menimbun barang, menaikkan harga seenaknya, membiarkan orang mati, mendorong Bapak Henderson sampai jatuh, menyakiti Buster. Semua kesalahan itu tak termaafkan. Kepala desa Santoso sudah muak dengan mereka, dan keluhan penduduk hanya semakin memancing amarahnya. Dia memutuskan memimpin penduduk untuk menghadapi mereka, menuntut permintaan maaf, pengembalian hasil menimbun, dan ganti rugi untuk biaya pengobatan serta trauma Bapak Henderson. Siang itu, kepala desa Santoso membawa belasan penduduk ke pintu bunker. Keributan itu membuat Fatma dan kelompoknya pucat. Andi dan aku hanya berdiri, tanpa mengangkat jari pun untuk menghentikan mereka. Mereka sendiri yang mencari masalah. Mereka tak bisa menghindari hukuman yang pantas mereka terima. Kepala desa Santoso menuding tepat ke wajah Fatma, menyebutkan kesalahan mereka satu persatu, menuntut mereka minta maaf saat itu juga, menyerahkan semua gandum dan ternak hasil cari untung,
dan menggunakan sebagiannya untuk mengganti rugi Bapak Henderson. Fatma ingin marah-marah, tetapi karena penduduk menatapnya dengan tajam, lututnya lemas dan dia tidak berani. Dengan kesal dia menyuruh Bayu untuk mengeluarkan barang simpanan tersembunyi itu. Maya, yang tidak bisa menerima begitu saja, bergumam pelan kenapa harus menyerah, tetapi seorang penduduk muda membalas bahwa itu karena mereka kaya dari penderitaan orang dan mendorong seorang kakek hingga sekarat. Membuat Maya langsung tutup mulut. Karena takut, kepalanya tertunduk. Bayu mengulur-ulur waktu memindahkan barang-barang itu, matanya penuh kebencian, melirik penuh kebencian ke arah Andi dan aku, seolah dia benci karena kami tidak membelanya. Setelah permintaan maaf dan pengembalian, Kepala Desa Santoso memperingatkan mereka agar tidak cari masalah lagi, atau mereka akan dibuang keluar dalam cuaca dingin, dan baru kemudian penduduk perlahan bubar. Setelah mereka pergi, Fatma melampiaskan semuanya kepada kami, menuduh kami sengaja membiarkan penduduk memperlakukan dia sesuka hati. Bayu dan Maya ikut menimpali, berpura-pura menjadi korban. Aku menatap mereka dengan dingin. Kalian sendiri yang melakukan ini, dan kalian tidak bisa menyalahkan siapapun, jadi kalau kalian cari masalah lagi, penduduk bahkan tidak perlu mengangkat jari karena kami sendiri yang akan mengusir kalian, membuat mereka bertiga terdiam tanpa ada yang berani membantah. Malam itu, saat aku bangun, aku melihat Fatma diam-diam menyembunyikan setengah bungkus ransum kering di balik bajunya. Matanya menoleh ke sana kemari. Mereka jelas tidak akan bertingkah baik. Dan menyembunyikan ransum berarti mereka merencanakan sesuatu. Setelah penduduk desa datang menuntut penjelasan, Fatma dan dua orang lainnya banyak menurunkan nada. Mereka tidak berani lagi membuat masalah secara terang-terangan. Tapi mereka lalai di setiap kesempatan. Mereka bahkan diam-diam menyisihkan jatah makanan mereka sendiri, berharap bisa menyimpannya dan menyembunyikannya. Andi dan aku menyadarinya, tapi kami tidak menegur mereka. Kami hanya mengawasi gudang lebih ketat, dan aku selalu menyimpan kuncinya. Kaki Bapak Henderson masih belum sembuh. Setiap hari, aku membawa obat dan mengganti perbannya. Dia memegang tanganku dan terus menghela napas. Dia bilang Fatma dan yang lainnya tidak akan pernah berubah, dan menyuruh kami tetap waspada. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku tahu aku harus tetap waspada. Tapi jika mereka berani membuat masalah lagi, aku tidak akan bersikap lunak lagi pada mereka. Siang itu, aku sedang merapikan obat-obatan. Aku menyadari sebotol kecil antibiotik hilang. Itu cadangan untuk Bapak Henderson. Dosisnya kuat, cukup untuk beberapa kali pemakaian. Aku langsung curiga. Aku menoleh dan melihat Maya dengan remah-remah di sudut mulutnya. Matanya menghindar, tidak mau menatapku. Di mana obatnya? Tanyaku dingin. Maya tergagap bilang tidak tahu. Fatma cepat turun tangan melerai, bilang mungkin aku salah taruh. Dia bahkan menarik Maya ke belakang, mencoba menyembunyikannya. Andi melihat ini, dan langsung memeriksa semua tas mereka. Benar saja, dia menemukan antibiotik di ransel Maya. Ada juga beberapa batang ransum yang disembunyikan di sebelahnya. Buktinya ada di sana. Maya tidak bisa menyangkal lagi. Dia menunduk dan mengaku bahwa dia ingin menyembunyikan obat itu, dan menjualnya dengan harga mahal nanti. Andi marah sekali hampir memukulnya. Tapi aku menghentikannya. Karena kalian suka menyembunyikan barang, serahkan semua perbekalan kalian. Kalian akan mendapat jatah harian, kataku dingin. Mereka bertiga enggan, tapi tidak berani melawan. Aku pikir ini akan membuat mereka patuh. Tapi malam itu, terdengar suara samar dari luar bungkar. Mungkinkah mereka berencana menyelinap keluar dan membuat masalah lagi? Kami mendengar suara di luar bungkar. Aku dan Andi bertukar pandang. Kami bangun pelan-pelan. Kami meraba-raba menuju pintu dalam kegelapan. Kami mengintip lewat celah. Di bawah sinar bulan, dua sosok menyelinap keluar dari desa. Itu Bayu dan Maya. Mereka berdua membawa bungkusan penuh. Mereka jelas menyembunyikan sesuatu. Mau kemana mereka? Andi berbisik. Aku menggeleng. Aku penuh keraguan. Di luar desa, malam abadi penuh bahaya. Pasti ada maksud jahat kalau mereka berani keluar. Kami diam-diam mengikuti mereka. Kami melihat mereka menuju ke toko hewan tua. Mereka tampak membawa makanan kering dan pakaian hangat. Di tengah jalan, mereka berhenti. Mereka berjongkok di salju sambil berbisik. Aku dan Andi bersembunyi di balik pohon. Kami samar-samar mendengar apa yang mereka bicarakan. Mereka pergi ke kota untuk mencari sesuatu yang berharga. Dan mereka akan membawa serta Fatma. Mereka tidak akan tahan lagi dengan kita. Jadi mereka berencana kabur. Dan mereka ingin mencari perbekalan di kota. Saat itu juga, di kejauhan, serigala melolong. Suaranya menyeramkan dan menusuk telinga. Bayu dan Maya gemetar ketakutan. Mereka tidak berani melangkah lagi. Mereka berbalik dan lari kembali. Beberapa barang mereka jatuh. Mereka tidak berhenti untuk mengambilnya. Kami buru-buru bersembunyi. Setelah mereka pergi,
Kami memeriksa apa yang mereka jatuhkan. Kami menemukan peta kota di antara barang-barang itu. Peta itu menandai lokasi beberapa supermarket dan apotek. Kembali di bunker, Fatma masih berpura-pura tidur. Dia tersentak bangun saat mendengar langkah kaki kami. Dia dengan gugup bertanya kepada Bayu dan Maya pergi kemana. Mereka tergagap menjawab bahwa mereka keluar untuk mencari udara segar. Fatma jelas tidak mempercayai mereka, tapi dia tidak mendesak lebih lanjut. Aku menatap peta yang disembunyikan di dalam barang bawaan. Aku semakin curiga. Mereka mengincar perbekalan kota. Apakah mereka akan mengambil risiko lagi? Setelah serigala melolong, suasana desa makin tegang. Penduduk desa tidak berani keluar, takut bertemu binatang buas. Andi dan aku memperkuat pagar di sekeliling bunker. Kami juga menaburkan kapur di pintu masuk. Itu mencegah licin, dan sekaligus sebagai peringatan. Buster sepertinya mencium bahaya. Setiap hari dia berjaga di pintu bunker. Tetap waspada. Fatma dan yang lain berhenti membicarakan pergi. Tapi mereka jadi makin perhatian. Mereka menawarkan diri merebus air dan memotong kayu, dan terus datang untuk cari muka, bilang mau ikut memantau jalan bersama kami. Aku tahu maksud mereka. Mereka hanya ingin mengikuti kami untuk mencari jalan aman ke kota dan menjarah perbekalan. Di luar terlalu berbahaya. Kalian tetap di bunker dan jaga perbekalan. Aku menolak mentah-mentah. Senyum di wajah Fatma langsung hilang seketika. Tapi dia tetap memaksakan senyum dan berkata, "Ya sudah, kalian berdua hati-hati, kami jaga tempat ini." Tapi saat kami kembali dari luar, kami mendapati pintu gudang sudah diutak-atik. Kuncinya tidak rusak, tapi tanda yang kutinggal sudah bergeser. Andi langsung memeriksa perbekalan. 2 drum solar dan beberapa bungkus biskuit hilang. Tidak heran, Fatma dan kedua kaki tangannya yang melakukannya. Mereka pasti sedang bersiap-siap kabur, diam-diam menyembunyikan perbekalan. Aku menghadapi mereka bertiga, tapi mereka tidak mau mengaku. Mereka bahkan membalikan keadaan, menuduh kami yang menjebak mereka. Saat kami sedang adu mulut, penduduk desa mulai berteriak di luar pintu bunker. Mereka bilang ada jejak binatang di pinggir timur desa, menuju langsung ke bunker. Semua orang langsung tegang. Mereka mengambil alat dan berjaga. Fatma dan anak buahnya pucat pasi, meringkuk di sudut, gemetar seperti daun. Tapi aku melihat Bayu diam-diam memasukkan solar yang disembunyikan ke dalam mantelnya. Dia mencoba kabur di tengah kekacauan. Jejak kaki makhluk itu semakin dekat. Para penduduk desa berkumpul di dekat bunker. Mereka memegang sekop dan parang di tangan. Mereka siap menghadapi apapun. Andi menyuruhku membawa Buster dan bersembunyi di bunker bersama penduduk desa. Dia tetap di luar bersama beberapa penduduk desa yang lebih muda untuk berjaga-jaga. Fatma dan 2 anak buahnya berdesakan di belakang bunker. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Tapi kaleng diesel di pelukan Bayu mencuat keluar. Aku melihatnya dengan jelas. Setelah beberapa saat, beberapa lolongan serigala terdengar lagi. Tapi tidak ada makhluk yang muncul. Pasti makhluk itu mencium bau kapur dan tidak berani mendekat. Para penduduk desa perlahan menghela napas lega. Andi kembali ke dalam bunker. Tepat saat semua orang hendak pergi, Fatma tiba-tiba berteriak, "Makananku hilang," dan pasti ada penduduk desa yang mencurinya. Teriakan yang seketika menimbulkan keributan. Kepala desa Santoso mengerutkan kening dan berkata, "Para penduduk desa tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Artinya, Fatma jelas mencari masalah. Aku mencibir. Sambil menunjuk kaleng diesel Bayu, aku berkata, "Makanya tidak hilang. Tapi kalau kita kehilangan 2 kaleng diesel, mungkin ada yang memanfaatkan kesempatan untuk kabur, kan?" Membuat wajah Bayu pucat. Dia buru-buru menyembunyikan kaleng itu di belakang punggungnya. Tapi sudah terlambat. Para penduduk desa sudah melihat semuanya. Mereka meledak, berteriak bahwa ketiganya tidak ada harapan. Sementara kepala desa Santoso gemetar karena marah. Dia memutuskan saat itu juga untuk mengusir mereka dari desa. Fatma mencoba mengamuk lagi, tapi 2 penduduk desa memegangi lengannya. Dia tidak bisa bergerak. Tepat saat kami hendak mengusir mereka, suara benturan keras tiba-tiba terdengar di luar bunker. Itu bercampur dengan teriakan penduduk desa. Andi segera berlari keluar untuk memeriksa. Aku mengikuti dari belakang. Kami menemukan seorang penduduk desa terkena benda tak dikenal. Dia terbaring tak sadarkan diri di salju. Dan di salju yang lebih jauh, muncul jejak kaki yang sangat besar. Ukurannya beberapa kali lebih besar dari jejak serigala. Apa ini? Kami melihat jejak kaki yang besar. Semua orang panik. Jejak kaki itu seukuran telapak tangan dengan tepi yang tajam, bukan seperti jejak serigala atau anjing liar. Penduduk desa yang pingsan itu berdarah di dahinya, napasnya lemah. Aku mengambil kotak P3K dan membalut lukanya. Sementara itu, Andi mengumpulkan beberapa penduduk desa untuk mengikuti jejak kaki itu dan melihat apa yang terjadi. Dia menyuruh kami menutup pintu bunker dan tidak keluar. Perubahan mendadak itu membuat Fatma dan 2 orang lainnya ketakutan sampai hilang akal. Mereka tidak berani lagi memaksa untuk tinggal. Mereka terus memohon agar kami tidak mengusir mereka. Katanya di luar ada monster dan keluar berarti pasti mati.
Aku melihat keadaan mereka yang menyedihkan dan tidak merasa iba sedikit pun, tapi aku juga tahu ini bukan waktunya mengusir mereka. Bahaya tak dikenal di luar lebih menakutkan daripada mereka. Setelah lebih dari 1 jam, Andi dan yang lainnya kembali dengan wajah muram. Dia bilang jejak kaki itu mengarah ke hutan di luar desa, dan hilang di tengah jalan. Sepertinya makhluk itu sudah kembali ke hutan, tapi bisa saja datang lagi. Penduduk desa yang ketakutan semuanya bilang ingin pindah ke bunker. Bunker itu punya banyak ruang dan lebih aman. Andi dan aku setuju. Malam itu, bunker penuh sesak dengan orang. Semua bergiliran berjaga, tidak berani lengah. Fatma dan 2 orang lainnya meringkuk di sudut. Saat tidak ada yang melihat, mereka diam-diam mengambil makanan kering yang disisihkan penduduk desa dan menyembunyikannya di balik pakaian. Aku melihatnya dengan jelas tapi tidak langsung menegur mereka. Saat itu, kami butuh semua bantuan. Setelah kami melewati krisis ini, kami akan membereskan urusan dengan mereka. Menjelang subuh, penduduk desa yang berjaga tiba-tiba berteriak, "Itu datang!" Sesuatu menghantam pintu bunker dengan bunyi gedebuk, cahaya api berkedip-kedip. Semua orang mengambil alat dan menatap pintu dengan gugup. Fatma berteriak ketakutan, tapi Bayu langsung berdiri dan menerjang pintu bunker. Apa dia mencoba membuka pintu dan menyerah? Atau ada rencana lain? Episode 28. Setelah api mengusir para monster kembali, mereka tidak pernah muncul lagi. Malam abadi perlahan memudar, sinar matahari menembus awan dan turun deras, hujan beku berhenti, dan suhu perlahan naik, mengakhiri kiamat yang panjang. 1 bulan lagi berlalu, listrik dan komunikasi di kota pulih sepenuhnya, tim penyelamat membersihkan jalan antara kota dan pedesaan, dan masyarakat sepenuhnya kembali normal. Jadi setelah berdiskusi dengan Andi, kami memutuskan untuk menjual rumah di kota, karena menyimpan terlalu banyak kenangan menyakitkan dari kehidupan lampau kita, dan tidak ada orang maupun hal yang ingin kami pertahankan. Kami ingin tinggal di pedesaan, bersama penduduk desa yang saling mendukung selama kiamat, dan membangun kehidupan bersama. Bunker telah menyaksikan pembalasan dan tekad kami, tetapi pada akhirnya, terlalu sederhana. Jadi dengan persediaan yang tersisa, kami membangun rumah kecil baru di samping bunker, tempat sinar matahari masuk melalui jendela, hangat dan terang, dan Buster merasa betah di tempat baru, berlarian di halaman setiap hari, dan berbaring di dekat pintu di bawah sinar matahari saat lelah, tidak lagi takut atau cemas. Sementara Andi, yang selalu pandai memperbaiki barang dan tidak bisa duduk diam, menawarkan diri memperbaiki peralatan pertanian penduduk desa yang rusak dan memperkuat rumah mereka, kadang bahkan memimpin penduduk desa yang lebih muda membangun gudang penyimpanan, membuat semua orang di desa berterima kasih atas semua yang dia lakukan. Saya membereskan persediaan yang tersisa dan membuka toko kelontong kecil di pinggir desa, menjual kebutuhan sehari-hari seperti minyak, garam, kecap, cuka, dan sisa obat-obatan, menjaga harga tetap wajar hanya untuk mempermudah hidup warga, dan setiap pagi saat saya buka, penduduk desa datang untuk berbelanja dan mengobrol tentang hal-hal sehari-hari, penuh kehangatan kehidupan sehari-hari, kedamaian yang tidak pernah saya kenal di kehidupan lampau. Dan di waktu luang kami, Andi dan saya mengajak Buster jalan-jalan keliling desa, berjalan santai di tepi sungai saat es mencair, menyapa dan bercanda dengan penduduk desa yang kami lewati, melihat anak-anak muda berlarian di bawah sinar matahari, dan orang tua duduk di depan pintu berjemur. Saat aroma masakan tercium dari setiap rumah, hatiku bergetar haru. Di kehidupan lampauku, aku membeku sampai mati di jalan, dan meskipun gambaran kematian tragis Buster kadang terlintas di pikiranku, itu tidak lagi mengusikku. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, bersyukur kita dilahirkan kembali dan menulis ulang akhir tragis kita. Bersyukur kita membalas hutang darah dan menyingkirkan Fatma, Bayu, dan Maya. Lebih bersyukur lagi bahwa di tengah dahsyatnya kiamat, kami mendapatkan ikatan yang begitu berharga dengan tetangga kami. Dan dengan semua penderitaan di masa lalu, sekarang aku memiliki kekasihku di sisiku, anjing setiaku menemaniku, dan warga yang baik serta sederhana di sekitar kami.